Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang studi kasus pada UP atau UTBK PPG tahun 2025. Jadi pelaksanaan UTBK itu dimulai tanggal 29 Juli sampai tanggal 3 Agustus, yang dimana nanti pada saat pelaksanaan UP atau UTBK kalian akan menemukan atau mengerjakan dua subtes. Yang pertama itu subtes pilihan ganda, di mana soalnya ada 65 soal dan waktunya 120 menit. Setelah itu kalian akan mengerjakan studi kasus ya dalam waktu 30 menit. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengerjaan studi kasus pada UP atau UTBK di PPG. Ini berdasarkan pengalaman PPG saya di tahun yang lalu. Jadi di sini sudah saya tampilkan, yang di sebelah kiri ini adalah bentuk soal yang ada di format studi kasus nanti yang akan kalian kerjakan. Kemudian yang di sebelah kanan adalah rubrik penilaian untuk studi kasus, yang dimana untuk rubrik penilaian ini adalah bentuk penilaian ya, skor, rentang skor dari 1 sampai 10 untuk indikator dari studi kasus yang akan kalian tuliskan ya. Jadi yang pertama, untuk studi kasus itu setiap peserta atau semua peserta itu mendapatkan soal yang sama ya. Jadi untuk studi kasus ya, perlu kalian ketahui, kalian semua akan mendapatkan soal yang sama, baik itu jurusan jenjang dari SD, SMP maupun SMK, itu sama, soalnya sama semua untuk studi kasus, dan biasanya tidak ditentukan oleh LPTK ataupun pengawas, yaitu soalnya ada di sebelah kiri ya. Jadi untuk sebelah kiri ini adalah soal untuk studi kasusnya ya. Jadi soal untuk studi kasus. Nah, soal untuk studi kasusnya. Kemudian yang kedua, pada soal ini, soal studi kasus ini ada 4 ya, ada 4 bentuk pertanyaan ya, atau bentuk permasalahan yang harus kalian jelaskan atau kalian jawab di studi kasus kalian ini ya. Jadi yang pertama ya, untuk soal studi kasus bisa kalian baca ya petunjuknya. Ceritakan salah satu pengalaman Anda dalam menangani masalah di bidang pembelajaran, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, atau menghadapi siswa yang sulit dan atau yang lainnya. Uraian Anda harus berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata, bukan pengalaman orang lain, dan memerlukan penanganan khusus. Dalam uraian Anda sertakan. Nah, jadi dalam uraian itu memuat 4 poin ya. Jadi yang pertama, poin yang pertama itu situasi yang Anda hadapi itu seperti apa, kemudian tindakan yang harus Anda ambil itu seperti apa, kemudian bagaimana hasil dari tindakan Anda tersebut. Kemudian kalian tuliskan ya pengalaman berharga apa yang Anda petik dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ya, keempat komponen ini wajib kalian tuliskan, kemudian kalian jelaskan. Jadi pada intinya kalian wajib memiliki suatu permasalahan di bidang pembelajaran ya, atau di bidang pendidikan yang telah kalian alami secara nyata atau berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Kemudian ya, bisa kalian lihat pada soal yang kita sebut saja soal di nomor 1 ini berkaitan di rubrik penilaian pada poin yang 1 ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi pada soal yang pertama di rubrik penilaian ya, yaitu mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Nah, jadi kalian ceritakan ya pengalaman kalian di proses pembelajaran, apa kasus yang pernah kalian alami, tentang apa. Jadi silahkan kalian ceritakan. Kemudian ya, untuk mendapatkan nilai yang baik 9, untuk mendapatkan rentang nilai 9 atau 10, kalian tulis berdasarkan pengalaman masalah nyata yang kalian pernah hadapi, kemudian kondisi yang kalian harapkan seharusnya, tetapi berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi, dan kalian tuliskan gapnya ya, atau perbedaannya. Itu untuk mendapatkan nilai yang baik pada saat pada poin mendeskripsikan masalah atau kasus yang nyata. Kemudian yang kedua, tindakan ya. Yang nomor 2 ini tindakan. Nah, ini poinnya ada di poin 2 di rubrik penilaian. Kalian deskripsikan upaya kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai. Nah, jadi kalian tuliskan ya apa usaha kalian, apa tindakan kalian untuk menangani masalah tersebut. Untuk mendapatkan nilai baik sekali di poin 9 atau 10, kemudian kalian
wajib ya menuliskan ketiga aspek, yaitu operasional, yaitu dapat dilakukan, kemudian rasional dan sesuai dengan masalah, dan yang ketiga dalam lingkup tugasnya sebagai guru. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut kalian wajib ya menyertakan tiga aspek. Ya, yang pertama operasional, kedua rasional, dan yang ketiga dalam lingkup ruang tugas sebagai guru, yaitu mendapatkan nilai baik atau nilai baik sekali di bagian mendeskripsikan usaha kalian ya atau upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana hasilnya itu kalian tuliskan ya sesuai dengan rubrik penilaian ini yang di sebelah kanan ya, yaitu mendeskripsikan hasil dari upaya. Jadi kalian tuliskan hasil dari upaya atau hasil dari tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan nilai baik sekali, kalian bisa perhatikan di poin di kolom 9 dan 10. Hasil upaya itu ya mencakup bentuk keberhasilannya seperti apa, kemudian bukti pendukung atau perubahan yang terjadi itu sangat jelas, kemudian sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Nah, itu adalah poin baik sekali untuk menuliskan deskripsi hasil dari upaya atau tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang keempat ya, kalian tuliskan yang keempat ini pengalaman berharga dari permasalahan yang kalian tuliskan. Nah, jadi apa pengalaman berharga dari kasus yang kalian tuliskan tersebut. Untuk mendapatkan nilai baik sekali di poin 9 dan 10, itu kalian wajib menuliskan dengan berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah, antisipasi masalah serupa terhindar atau tidak terulang kembali, kemudian peningkatan kualitas penanganan masalah. Nah, jadi itu untuk indikator penilaian untuk nilai baik sekali pada penulisan di bagian pengalaman berharga yang bisa kalian petik pada permasalahan yang kalian ambil. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk studi kasus semua soal ya untuk semua peserta PPG itu sama ya. 4 soal ini akan muncul ya pada UTBK nanti atau UP nanti. Jadi kalian cukup siapkan ya permasalahan yang kalian miliki, kemudian upaya yang akan kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, kalian tuliskan apa hasil dari upaya yang kalian lakukan. Kemudian yang keempat, kalian tuliskan pengalaman berharga apa yang kalian dapatkan setelah menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi tidak ada perbedaan soal studi kasus antara peserta yang lain dengan peserta yang lainnya. Jadi semuanya sama ya, mendapatkan soal yang sama. 4 soal ini ya disebutnya studi kasus ya. Ada masalah, ada upaya atau ada tindakan, kemudian ada hasilnya, kemudian ada pengalaman berharganya. Jadi seperti itu ya untuk studi kasus di UP atau UTBK PPG tahun 2025. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan agar kalian ya sukses dalam melaksanakan UP atau UTBK di PPG tahun 2025, dan saya doakan kalian semuanya lulus 100%. Bagi yang bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sana. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.